Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim 8. Di sini kita akan menjelaskan atau presentasi mengenai sistem manajemen antrian poliklinik rumah sakit. Untuk tim kami yang pertama ada Farudin Asiasdudu dengan NIM 195230005, yang kedua ada Arga Aditya Windiarso 195230059, yang ketiga ada Rusdi Nurdin 195230146, dan juga saya sendiri Muhammad Zaki Arkan Nasir dengan NIM 195232212. Untuk kegunaan dari aplikasi ini nantinya akan dapat mempermudah calon pasien untuk mendaftar antrian agar nantinya kerumunan antrian pendaftaran yang ada di rumah sakit dapat berkurang. Aplikasi ini menurut saya akan sangat penting, apalagi di saat-saat seperti ini, yaitu pandemi, karena nantinya pasien tidak perlu datang lagi ke rumah sakit. Untuk target penggunanya, pengguna dari aplikasi ini nantinya adalah rumah sakit yang mau memanajemen antriannya. Akan tetapi, secara spesifik, target pengguna dari aplikasi ini nantinya adalah calon pasien yang akan berobat pada rumah sakit yang bersangkutan. Berikutnya ada alur kerja sistem. Baiklah, saya akan membantu mencoba menjelaskan alur kerja sistem. Pada tahap pertama, pasien di sini diminta untuk mengisi data diri pada aplikasi yang telah tersedia. Yang kedua, pasien akan memilih poli yang diinginkan. Selanjutnya, pasien akan diberikan list dokter beserta jadwal praktiknya. Dan yang keempat, pasien akan memilih dokter atau jadwal yang diinginkan dan sesuai dengan penyakitnya. Yang kelima, pasien diberikan nomor antrian dan kode booking jadwal kapan dia bisa datang. Dan yang terakhir, pasien datang ke rumah sakit dan mengkonfirmasi kode booking yang telah diberikan. Selanjutnya, desain basis data. Desain basis data ini terdiri dari data pasien, dokter, jadwal, antrian, dan poliklinik. Dan dari data pasien mempunyai primary key, ID pasien, dan mempunyai atribut, nama, NIK, tempat tanggal lahir, nomor telepon, gender, dan alamat. Lalu dari pasien mempunyai hubungan one-to-one dengan antrian, yang mana antrian itu mempunyai primary key ID antrian dan foreign key ID pasien serta foreign key ID jadwal. Lalu pada antrian mempunyai relasi one-to-one dengan data jadwal yang mana mempunyai primary key ID jadwal dan foreign key ID dokter, lalu mempunyai atribut hari, jam praktik, dan kapasitas. Dari data jadwal ini mempunyai relasi one to many dengan dokter. Nah, pada data dokter ini mempunyai primary key ID dokter, foreign key ID jadwal, serta foreign key ID klinik, serta mempunyai atribut nama dan spesialis. Nah, dari data dokter ini mempunyai relasi many to many dengan data poliklinik, yang mana mempunyai primary key ID klinik, foreign key ID dokter, serta foreign key ID jadwal, dan mempunyai atribut berupa nama dan ruang. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan desain antarmuka untuk aplikasi kami yang kami rancang. Di sini saya akan menjelaskan dari kiri ke kanan, mulai dari tampilan yang pertama, yaitu adalah tampilan selamat datang. Kemudian user akan masuk ke halaman daftar, ke tampilan daftar. Di sini jika user belum pernah mendaftar atau belum memiliki akun, user mengisikan data-data yang diperlukan. Kemudian jika user sudah memiliki akun atau sudah mendaftar, maka bisa langsung masuk ke menu login atau menu masuk. Kemudian ke yang paling kanan sih ada tampilan halaman utama yang berisi nama pasien, kemudian nomor antrian, kemudian ada tombol untuk call center, dan tombol untuk melihat daftar poliklinik, dan juga terdapat berita-berita terkini. Yang selanjutnya di sini ada sidebar, tampilan sidebar, kemudian ada halaman profil yang memuat data-data dari pasien, kemudian ada halaman poliklinik yang mana menampilkan menu atau pilihan-pilihan dari poliklinik yang tersedia di rumah sakit. Kemudian di sini kita asumsikan pasien memilih poli gigi, kemudian akan masuk ke tampilan atau ke halaman poli gigi yang terdapat daftar dokter beserta jadwal praktiknya.
Kemudian pasien juga bisa melihat detail dari dokter yang berisi jadwal praktik, kemudian ada di situ pun ada rating, kemudian ada juga riwayat pendidikan. Dan jika user atau pasien ingin lanjut untuk mendaftar antrian, bisa mengklik tombol daftar sekarang, dan jika tidak bisa klik tombol kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian jika pasien sudah mengklik tombol daftar, akan muncul pop-up seperti yang terdapat pada tampilan yang di tengah, yang berisi pendaftaran berhasil, kemudian nomor antrian, dan juga detail dokter, poli, dan jadwal. Kemudian pasien atau user bisa kembali ke halaman utama, yang mana di situ sudah terdapat nomor antrian beserta detail dokter, poli, klinik, dan juga jadwalnya yang sudah terupdate. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.